真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pelindungmu berdiri di udara. Tangannya menyeret sekelompok kabut hitam saat ini. Segel tangannya berubah saat tangannya meraih gugusan kabut hitam dengan erat. Kemudian, sesuatu terhisap menjadi cincin di jarinya. Dia akhirnya menangkap orang tua yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun ini. Kepala Aula akan senang ketika dia kembali kali ini. Pelindungmu melirik Medusa yang bergegas setelah menjebak roh Yao Lao ke dalam cincin penyimpanannya. Dia hanya tertawa saat tubuhnya sedikit bergetar. Setelah itu, dia berubah menjadi kabut hitam yang menuju ke Xiao Yan yang berdiri diam di puncak pohon. Bocah, gurumu sudah ditangkap. Kamu juga harus ikut dan menemaninya. Pelindungmu melarikan diri dari dikejar oleh Medusa dalam sekejap mata, dan mengarah langsung ke Xiao Yan. Xiao Yan hanya menunduk dan berdiri di puncak pohon. Dia tampaknya tidak merasakan serangan pelindungmu dan tubuhnya benar-benar hanya diam. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di samping berubah drastis ketika mereka melihat pelindungmu bergegas sekali lagi. Dia buru-buru menarik Xiao Yan untuk menghindar. Namun, pada saat ini, tubuh Xiao Yan tampaknya terpaku di puncak pohon dan sulit untuk memindahkannya. Medusa yang bergegas dari belakang jelas tidak akan tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bawa dia pergi. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di depan tepat ketika Hai Bodong dan yang lainnya sekali lagi bersiap untuk melawan pelindungmu. Rambut panjang berwarna ungu terbawa angin. Ternyata itu Xian. Namun, pada saat ini, wajah kecil gadis kecil ini ditutupi dengan ekspresi serius. Hai Bodong kaget saat melihat tindakannya dan mengangguk. Tangannya menggunakan beberapa kekuatan dan menyeret Xiao Yan saat dia dengan cepat mundur. Gadis kecil, apa cari mati? Pelindungmu menatap dengan marah ketika dia melihat bahwa Xian berani untuk maju dan memblokirnya. Cahaya ungu perlahan memenuhi kedua mata Xian. Dia mengepalkan tangan kecilnya, dan cahaya ungu menutupi kedua lengannya sebelum mengeras menjadi lapisan kristal berwarna ungu di tinjunya. Suara rendah dan dalam muncul dan beberapa lapisan kabut hitam yang berkumpul di sekitar pelindungmu benar-benar berfluktuasi. Tidak disangka bahwa kekuatan Xian mampu memblokir pukulan dari pelindungmu yang merupakan seorang elit Do Uzong. Tentu saja, tampaknya menggunakan kekuatan menakutkan semacam ini menempatkan beban yang sangat besar pada Xian. Karena itu, setelah pukulan ini, cahaya ungu di matanya segera menjadi redup. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Hah, pelindung. Wu itu juga terkejut ketika dia melihat bahwa Xian memblokir serangannya. Namun, sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya warna-warni tiba-tiba turun dari langit. Medusa muncul di depan Xian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna tiba-tiba menembus ke depan ke arah tenggorokan pelindungmu. Pelindungmu tidak berani dengan mudah meremehkan serangan Medusa. Cakar tangannya segera menghantam dengan cepat bertabrakan dengan pedang ular 7 warna, membawa suara logam yang bertabrakan saat melakukannya menyebabkan gendang telinga terasa nyeri menusuk. Medusa, apa kamu benar-benar ingin menjadi musuh? Hall of Zeus, kami. Pelindungmu berteriak dengan marah setelah berulang kali diblokir oleh Medusa. Dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu hanya menangkap Yao Lao dan membuatnya menghabiskan banyak tenaga.
Lonjakan energi karena penggunaan teknik rahasia juga mulai menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan menemui ajalnya di tangan Medusa. Ekspresi Medusa dingin saat pedangnya menembus ke arah Pelindungwu. Pelindungwu tertawa dan menghindari ular seperti pedang dan matanya menatap Xiao Yan yang jauh dengan agak. Bocah, anggap dirimu beruntung hari ini. Namun, Hall of Souls sangat tertarik dengan klan Xiao. Lain kali, aku akan membuatmu bernasib sama dengan gurumu. Tubuh Pelindungwu berkedip dan mulai melarikan diri setelah tawanya terdengar. Bajingan, serahkan jiwa guruku. Xiao Yan, yang dalam keadaan kusam, segera pulih saat tawa Pelindungwu terdengar. Matanya langsung menjadi merah saat dia mengeluarkan raungan marah. Sepasang sayap api hijau giok menyala dan muncul di punggungnya. Kedua sayap mengepak saat dia ke arah yang Pelindungwu. Saat dia terbang, nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di kedua tangannya dan dengan cepat mulai bergabung. Meskipun Xiao Yan saat ini terluka parah, dia tidak peduli tentang apapun dalam menghadapi pukulan Yao Lao yang ditangkap. Alih-alih marah, Pelindungwu senang saat melihat Xiao Yan benar-benar berani menyerang. Orang ini pada akan membiarkan dirinya ditangkap. Sosok Medusa berkedip dan bergerak tepat ketika Pelindungwu menunggu Xiao Yan datang dan mencarinya. Dia muncul di depan Xiao Yan yang bermata merah dan menangkapnya. Dia berbicara dengannya dengan suara yang dalam, jangan bertindak sembarangan. Kamu harus sedikit lebih tenang jika tidak ingin gurumu kecewa padamu. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap. Xiao Yan diam setelah mendengar suara Medusa. Dia menggosok segel api yang agak hangat di dahinya dan mengatupkan giginya dengan erat. Api hijau giok yang ada di kedua tangannya perlahan menjadi jauh lebih redup. Pelindungwu segera menggelengkan kepalanya karena kecewa saat melihat Medusa turun tangan. Dia tersenyum dan berkata, "Sungguh, anak nakal, gurumu bukanlah tubuh spiritual biasa. Bahkan kepala aula menjunjung tinggi dia dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Maka, datanglah ke aula jiwa untuk menyelamatkannya. Aku akan menunggumu." Pelindungwu juga berhenti tinggal lebih lama setelah tawa dinginnya terdengar. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi kabut hitam sebelum bergegas ke cakrawala dengan cepat menghilang. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan Medusa sulit untuk mengejarnya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Pelindungwu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih kepalanya dan meraung. Raungannya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Medusa menghela nafas saat dia melihat mata Xiao Yan yang berlinang air mata. Wajah cantik yang biasanya acuh tak acuh itu tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Tangannya yang lembut menepuk kepala Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, "Kamu harus berlatih keras jika kamu ingin menyelamatkan gurumu. Dia telah menaruh semua harapannya padamu. Jangan mengecewakannya, terlebih lagi, kamu tidak akan merasa sendirian lagi. Klan Xiao mengandalkanmu jika ingin merevitalisasi di dalam kekaisaran Jia Ma." Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya terdiam saat mereka melihat Xiao Yan yang menangis kesakitan. Kekuatan besar Protektor Wu lebih dari yang diduga mereka. Tidak disangka bahkan seseorang sekaliber Yao Lao akan berakhir dengan takdir seperti itu. Yun Yun dan Nalan Yanran juga terkejut saat mereka melihat rasa sakit yang terungkap di wajah pemuda itu dari udara di atas tanah terbuka. Mereka hanya melihat pemuda yang biasanya rasional ini menunjukkan emosi seperti itu dua kali selama tahun-tahun ini. Pertama kali adalah saat ayahnya hilang dan yang kedua adalah hari ini. "Guru, apa yang kita lakukan sekarang?" Dia membunuh Grand Guru Yunshan. Nalan Yanran melihat kekacauan di lapangan terbuka. Tatapannya menyapu mayat para sesepuh, menunjukkan ekspresi terkejut. Sekte Mystic Cloud ini benar-benar hancur. Sebelumnya, Yun Yun sudah memberitahu Nalan Yanran secara rinci tentang apa yang terjadi di dalam Sekte Mystic Cloud. Tentu saja, dia tidak menyembunyikan kematian Yunshan. Karena itu, pada saat ini, Nalan Yanran juga tahu bahwa penyebab utama Sekte Mystic Cloud berubah menjadi keadaan ini adalah Xiao Yan di langit. Yun Yun mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya juga dipenuhi dengan ekspresi berjuang. Dia jelas mengerti bahwa kali ini, Xiao Yan datang untuk membalas dendam. Tindakan yang dilakukan Sekte Mystic Cloud terhadap klan Xiao membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada peluang untuk berdamai.
Apa yang tidak dia katakan pada Nalan Yanran adalah kemungkinan masalah hari ini belum berakhir. Sekarang orang tua yang tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiao Yan ditangkap, kemungkinan kemarahan Xiao Yan akan sepenuhnya berbalik melawan sekte Mystic Cloud. Bagaimanapun, pelindungmu yang misterius itu adalah seorang penolong yang ditemukan Yun Shan dari suatu tempat yang tidak diketahui. Jika seseorang melihatnya seperti ini, kedua orang terdekat Xiao Yan dihancurkan secara langsung atau tidak langsung oleh sekte Mystic Cloud. Karena itu, kemungkinan sekte Mystic Cloud tidak akan ada lagi di dalam kekaisaran JMA di masa depan. Selain itu, dia juga memiliki tanggung jawab yang sulit dia lepaskan dalam semua ini. Jika dia tidak diam-diam berjanji untuk mengizinkan Nalan Yanran pergi dan membatalkan pertunangan saat itu, kemungkinan masalah ini tidak akan pernah terjadi. Xiao Yan dan sekte Mystic Cloud semuanya akan menjadi satu dan mereka bahkan mungkin terikat pernikahan. Xiao Yan di langit akhirnya mulai perlahan-lahan menjadi tenang seiring berjalannya waktu. Dia dengan lembut mendorong Medusa ke samping sebelum melihat tanah terbuka dari sekte Mystic Cloud di bawah Yun Yun dan Nalan Yanran. Beberapa murid Mystic Cloud sekte tertegun. Mereka merasakan kegelisahan di hati mereka. Sekarang iblis besar misterius telah melarikan diri. Kemungkinan besar inilah waktunya untuk datang dan mencari sekte Mystic Cloud untuk melunasi hutang mereka. Hai Bodong dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di samping Xiao Yan dan menatap area di bawah dengan niat buruk. Wajah cantik Yun Yun berubah sedikit ketika dia melihat barisan di langit. Dia menekan tangannya yang halus ke bawah dan menekan keributan di tanah terbuka. Saat ini, Yun Shan sudah meninggal. Oleh karena itu, dia sekali lagi menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua masalah dalam sekte Mystic Cloud. Karena inilah dia tidak bisa begitu saja menyaksikan sektenya dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Kamu sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Sudah di saat seperti ini. Mengapa kamu tidak berbicara terus terang saja? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Yun Yun mengatupkan giginya. Matanya berhenti di wajah Xiao Yan yang sangat dingin. Emosinya sangat kacau saat ini. Meskipun hubungannya dengan Yun Shan menjadi jauh lebih buruk selama beberapa tahun ini, Yun Shan tetaplah gurunya. Sekarang Yun Shan telah mati di tangan Xiao Yan, dia seharusnya membantunya membalas dendam. Namun, mengingat berbagai tindakan Yun Shan selama beberapa tahun ini, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah mencapai tujuan seperti itu. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan Yun Yun tidak bisa membantahnya. Yun Shan mati di tangan Xiao Yan. Berbicara secara wajar, dia pantas mati. Namun, dari sisi emosional, Yun Yun memegang tanggung jawab untuk membantu balas dendam atas dirinya sebagai murid Mystic Cloud Sect. Namun, lupakan masalah tentang Mystic Cloud Sekte yang sangat dirugikan. Bahkan jika Yun Yun memiliki kemampuan, sangat sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan dan membalas dendam. Karenanya, perjuangan Yun Yun cukup intens di tengah keraguan ini. Wajah Xiao Yan berkedut saat mendengar suara Yun Yun. Namun, dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit. Tawa itu dipenuhi dengan kesengsaraan dan amarah. Apa yang aku inginkan? Sekte Mystic Cloud menculik ayahku lalu menghancurkan klan Xiao. Sekarang, itu bahkan menyebabkan guruku ditangkap oleh Aula Jiwa. Kamu masih bertanya apa yang ingin aku lakukan? Yun Yun memegang erat tangannya yang saat dia merasakan kesengsaraan dan amarah dalam kata-kata Xiao Yan. Kuku jarinya menembus telapak tangannya sampai terasa sakit. Tindakan yang dilakukan guru beberapa tahun ini memang sangat merugikanmu. Namun, kamu telah mengubah sekte Mystic Cloud menjadi seperti ini. Tidak bisakah kamu berhenti? Dia akhirnya tanpa sadar berbicara beberapa saat kemudian. Suara itu mengandung nada memohon. Berhenti? Kamu memintaku untuk berhenti pada saat seperti ini? Apakah menurutmu itu mungkin? Xiao Yan tertawa dingin. Kemarahan melonjak ke mata merahnya saat dia berteriak, aku tidak akan berhenti selama sekte Mystic Cloud terus ada di dalam kekaisaran JMA. Hanya darah yang bisa membasuh perseteruan darah dari klan Xiaoku. Mata cerah Yun Yun menatap tajam ke wajah Xiao Yan yang agak kehilangan akal sehatnya. Kesedihan muncul di sudut mulutnya. Suaranya serak saat dia berbicara, haruskah kamu benar-benar mengubah keadaan ke tahap seperti itu untuk menjadi bahagia?
Sekte Mystic Cloud saat ini telah membayar hutang darah. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Haha. Haha. Xiao Yan hanya tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Yun Yun. Namun, semua orang bisa mendengar amarah dalam tawanya. Tunjukkan belas kasihan? Apakah Sekte Mystic Cloud menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan Xiao? Jika bukan karena bantuan klan primer, kemungkinan anggota klan Xiao akan sepenuhnya dimusnahkan oleh Sekte Mystic Cloud. Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan saat itu? Tubuh Yun Yun sedikit gemetar. Setiap kata yang diucapkan Xiao Yan tajam, menyebabkan dia tidak memiliki alasan untuk membalas. Ini karena semua masalah ini semua dimulai oleh Sekte Mystic Cloud. Klan Xiao telah menjadi korban sejak awal. Aku tahu bahwa Sekte Mystic Cloud salah. Bagaimanapun, aku adalah pemimpin sekte. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikanmu jika kamu ingin menghancurkan sekte ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Wajah Yun Yun menjadi pahit saat dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berbicara. Tinju Xiao Yan bergetar mengencang saat melihat kepahitan dan tekad di wajah Yun Yun. Sesaat kemudian, dia dengan marah meraung, Yun Yun, jangan berpikir bahwa aku akan melepaskan Sekte Mystic Cloud karena ini. Aku telah mengatakan bahwa antara klan Xiao dan Mystic Cloud Sect, hanya satu pihak yang bisa ada di dalam kekaisaran JMA. Aku tidak akan mengubahnya untuk siapapun, termasuk kamu. Yun Yun tersenyum pahit saat matanya menatap wajah muda yang dipenuhi amarah. Dia telah menyebabkan dia kecewa saat itu. Hari ini, dia takut dia harus mengecewakannya sekali lagi. Karena itu, kamu harus mengalahkanku dulu. Aku pikir itu seharusnya sangat mudah mengingat kekuatan sekarang. Yun Yun mengencangkan tangannya dan pedang panjang berwarna hijau muncul. Dia mengangkat wajahnya dan berbicara dengan pelan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, mengetahui bahwa tindakan ini telah menyebabkan Xiao Yan sangat terluka. Namun, dia adalah pemimpin Sekte Mystic Cloud. Mata Xiao Yan dengan marah menatap sosok Yun Yun yang lembut gemetar. Dia mengatupkan giginya dengan kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Auranya yang melemah pulih sedikit saat pil obat memasuki tubuhnya. Namun, metode yang kuat semacam ini tidak dianggap sebagai metode yang baik. Setelah kekuatan obat habis, kelemahan itu akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun, Xiao Yan saat ini sama sekali tidak peduli tentang semua ini. Xiao Yan, kamu tidak harus melawan. Masih ada kita di sekitar Hai Bodong melihat tindakan Xiao Yan dan buru-buru berbicara. Dia jelas mengerti bahwa orang ini sudah agak tidak rasional setelah menerima begitu banyak pukulan. Aku akan melakukannya sendiri. Suara Xiao Yan serak saat dia berbicara. Yun Yun juga tersenyum pahit saat dia merasakan douki yang perlahan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangannya mengepalkan pedang panjang. Apa yang menunggunya adalah pertarungan yang paling dia takuti di dalam hatinya. Guru, tubuh Nalan Yanran di sampingnya berkedip dan muncul di depan Yun Yun ketika dia melihat douki melonjak keluar dari tubuhnya. Dia dengan lembut berkata, izinkan aku melakukannya. Hal ini juga karena keras kepalaku saat itu. Kamu tidak salah jika tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kamu sukai saat itu, Yun Yun menghela nafas. Namun, aku setidaknya anggota dari Mystic Cloud Sect. Aku tidak akan duduk diam jika dia ingin menghancurkan Mystic Cloud Sect. Serahkan pertempuran ini padaku. Nalan Yanran tersenyum ke arah Yun Yun sebelum segera mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan di langit. Suara jernihnya terdengar, Xiao Yan. Aku juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Namun, aku juga anggota dari Mystic Cloud Sect. Karena itu, jika kamu ingin menghancurkan Sekte Mystic Cloud, kamu harus bertarung denganku dulu. Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Douki yang kuat melonjak keluar dari tubuh Nalan Yanran. Yanran. Ini adalah masalah antara Sekte Mystic Cloud dan Xiao Yan. Kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Ekspresi Nalan Jie dan Nalan Su di langit segera berubah saat Nalan Yanran melangkah maju. Mereka buru-buru meneriakkan peringatan. Jelas bahwa Sekte Mystic Cloud saat ini dalam keadaan genting. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menghancurkannya. Nalan Yanran tidak akan bisa menang jika dia menentangnya.
Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin membuat Xiao Yan marah sekali lagi dan bahkan menyebabkan klan Nalan menderita karenanya. Nalan Yanran perlahan menggelengkan kepalanya saat dia mengangkatnya dan menatap Nalan Jie dan Nalan Su. Kekeras-kepalaan muncul di matanya yang, semua kemampuanku diturunkan kepadaku oleh guru dan sekte mistik laut. Aku pasti tidak akan duduk diam dan menonton pada saat seperti ini. Nalan Jie dan Nalan Su sangat marah melihat Nalan Yanran begitu keras kepala sehingga mereka berdua melompat di tempat. Namun, mereka tidak punya pilihan. Pada saat ini, kekuatan Xiao Yan jelas melebihi kekuatan mereka. Tuan Xiao Yan, tolong jangan menyerang dulu. Izinkan aku untuk berbicara dengan gadis ini. Nalan Jie tiba-tiba melihat wajah Xiao Yan yang perlahan gelap dan buru-buru berbicara. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memotong kata-kata dari mulut Nalan Jie. Dia bahkan tidak melihatnya. Tatapannya terfokus pada wajah Nalan Yanran yang keras kepala di bawah. Cahaya perak berkedip dan muncul di bawah kakinya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan sosoknya berubah menjadi sosok cahaya yang tiba-tiba bergegas turun. Kecepatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan menyebabkan wajah Nalan Yanran sedikit berubah. Tangannya segera bergerak dan aura pedang tajam keluar dari telapak tangannya sebelum menusuk ke arah sosok buram itu. Ci! 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 Sosok hitam itu bergerak dengan aneh di langit dan segera menghindari aura pedang itu. Api hijau giok kehitaman tiba-tiba menjadi lebih gelap dan gemuruh guntur samar bergema di langit. Nalan Yanran dikejutkan oleh menghilangnya Xiao Yan yang tiba-tiba. Syok segera muncul di matanya. Kecepatan ini, bagaimana mungkin seorang ahli doang bisa memilikinya? Ruang di depannya beriak luar biasa seperti Nalan Yanran linglung karena ini. Sosok hitam seperti hantu tiba-tiba muncul. Mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Dia menggerakkan tangannya dan douki yang kuat ditembakkan. Gumpalan api hijau tua menyala dan muncul bertabrakan dengan douki dan segera meledak di tengah suara rendah dan dalam. Kedua serangan itu dengan cepat memusnahkan satu sama lain. Nalan Yanran baru saja mundur ketika Xiao Yan muncul. Dia dengan kuat meraih lehernya, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Meskipun kita berdua berada di puncak kelas doang, aku hanya perlu beberapa pertukaran untuk membunuhmu. Suara dingin itu perlahan terdengar sebelum tubuh Xiao Yan muncul di depan Nalan Yanran seperti. Pada saat ini, tangannya dengan kuat mencengkeram tenggorokan Nalan Yanran. Yang dia butuhkan hanyalah melepaskan sedikit kekuatan untuk mematahkan lehernya. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.